Disiapkan telinganya, matanya konsentrasi. Coba lihat samping kanan kalian, dilihat. Wah, di sana mendung. Lihat belakang kalian. Wah, di sana mendung. Coba lihat depan kalian. Oh, di sana. Oh, kok mati nih? Oh, nggak apa-apa. Oke. Hari ini kita akan sebelum kita mulai materi hari ini, Pawan mau tanya. Siapa yang di rumah sudah memiliki handphone? Angkat tangan. Wah, dia. Oke, bagus. Mayoritas berarti punya. Siapa yang HP-nya tidak bisa dipakai untuk internet? Angkat tangan. Ada satu. Oke. Selanjutnya, siapa yang punya akun Instagram? Angkat tangan. Oke. Oh, banyak ya. Turunkan. Sekarang, siapa yang punya akun TikTok? Angkat tangan. Wow. Banyak ya. Oke, turunkan. Sekarang, siapa yang tidak punya akun TikTok? Angkat tangan. Wah, angkat tangan 2 kali. Yang nggak punya akun TikTok, angkat tangan. Wah. Oke, bagus. Turunkan. Itu adalah semua sosial media yang sekarang ini banyak kita gunakan. Ada yang punya Facebook? Oke, banyak juga ya punya Facebook ya. Oke. Ada yang punya Twitter, X? Ada. Dan pasti semuanya punya WhatsApp semua. Nah, sekarang pada hari ini materi kita adalah tentang ini dia. Ya, dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, itu nggak kelihatan ya. Bijak bermedia sosial. Nah, materi hari ini akan disampaikan langsung oleh pakar media sosial kita. Jadi beliau yang ini menggeluti tentang gimana anak-anak zaman sekarang dalam memakai sosial media itu seperti apa. Jangan-jangan, nih yang perempuan, jangan-jangan akun sosial mediamu pernah ke-hack orang lain. Nah, terus dipakai oleh orang lain, diposting jualan iPhone. SD Muasa kita pernah ya kena hack. Dan iya, beberapa waktu yang lalu dia di situ malah posting apa ya, jualan iPhone 13, ada promo dari SD Muasa satu lagi. Itu adalah salah satu hoax atau berita bohong, tidak benar, dan karena dia kita. Baik, langsung saja materi hari ini. Siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Bida Dwi Royani. Disiapkan alat tulisnya. Yang perlu mencatat boleh mencatat, yang jelas tidak boleh rebahan seperti itu. Yuk dilihat bersama-sama. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Selamat pagi, selamat bangun. Di suasananya memang seperti pagi hari. Baiklah saja kita panggil, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Bida. Di sini. Oh iya, di sana. Ya Allah. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Aduh, tambahannya apa iki? Iya, tetap semangat ya anak-anak semua. Geser mau ya. Di situ ya, jangan ya. Cuman. Ya. Duduk bawah aja nggak apa-apa. Diri. Berdiri nggak? Manut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Coba, tepuk 2. Siap. Tepuk 1. Tepuk 1. Kalau yang memberi materi Bu Bida Pak Awan wajib menulis ringkasannya. Oh iya. Iya.
setelah menulis ringkasannya Pak Awan, Tempat nanti akan diberi Selon dong. tanda oleh pendampingnya. Begitu. Oh iya, Ya. siap Bu Bida. Jadi harus sering berliterasi menulis. Baik, Bu Bida awali ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya di buku Pondok Ramadan hijau itu toh. Nggak disuruh bawa. Ya, sebelum Bu Bida menyampaikan materinya, kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Ini waktunya tinggal 30 menit. Bu Bida berusaha untuk menjelaskan sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya. Tetapi supaya itu berjalan dengan lancar, kita lakukan kesepakatan. Kesepakatannya hanya 2. Yang pertama adalah apabila dari kalian yang mau diajak ngobrol dengan temannya, maka Bu Bida pastikan yang mau diajak ngobrol itu tidak akan mendapatkan tanda tangan oleh pendampingnya. Maka dari itu tidak usah mau diajak ngobrol. Karena yang mau diajak ngobrol itulah nanti yang tidak akan mendapat tanda tangan dari pendamping. Senyum. Kesepakatan yang kedua adalah harap untuk tenang, cukup tenang dan memperhatikan. Ya, hanya 2 kesepakatan itu saja. Oke, sepakat ya? Sepakat. Baik. Nah, di sini Bu Bida akan menyampaikan sekilas tentang bijak bermedia sosial. Nah, kalau tadi Bu Bida perhatikan sudah ditanyakan oleh Pak Awan, siapa tadi yang sudah dipegangi HP orang tuanya sebagian besar dari anak-anak SD dewasa? Ternyata sudah dipegangi. Nah, lalu tadi ternyata HP-nya yang enggak jadul ya. Ternyata semuanya itu sudah modern semua. Bahkan sudah ada yang iPhone. Adakah yang di sini? Oh enggak. Oh, nah itu sudah ada 1. Gurunya sampai kalah ya. Baik. Nah, karena Bu Bida akan menjelaskan tentang media sosial. Ya, diperhatikan ya Bapak Ibu guru pendamping, siapa yang ngobrol? Ya. Kita harus tahu dulu media sosial itu apa. Secara singkatnya, media sosial itu adalah salah satu platform ya digital yang biasanya digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi ya secara digital. Nah, itu garis besarnya adalah itu. Iya bilang ke Bu Guru Kalau yang di belakang zaman kok, dulu bilang Pak Awan. anak-anak, zaman dulu belum ada HP, Jangan ya, gitu dong. belum ada alat digital yang memadai. Kalau dulu ya manual seperti itu ya, dari surat, lalu malah datang ke tempat yang dituju. Nah seperti itu kalau zaman dulu. Nah, karena ini zamannya sudah sangat modern, maka media-media pun juga mengikuti, termasuk media sosialnya. Apakah di usia kalian tidak boleh toh Bu? Kami ini seusia kalian itu memanfaatkan media sosial. Boleh anak-anak, tapi harus ada Harus ada pagarnya. Nah, terlebih dahulu, apa itu media sosial yang itu tadi ya? Platform digital yang gunanya untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara digital. Lanjut Pak Awan. Oh belum? Ya, intinya alat platform digital gunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, selanjutnya kita sebutkan ya, mestinya kalian sudah tahu semuanya. Sekarang Bu Bida cek kembali.
yang termasuk media sosial populer di Indonesia. Ada Facebook. Siapa yang punya Facebook? Angkat tangan. Nah, sudah ada yang punya. Siapa yang sudah punya Instagram? Nah, terbukti ya. Nah, siapa yang sudah punya TikTok tadi? Nah, ini paling banyak. Nah, siapa yang sudah punya WA atau WhatsApp? Wah, semua. Lalu Telegram. Ada yang menggunakan Telegram. Nah, itu ada beberapa. Twitter. Nah, Pinterest pernah dengar? Pinterest. Ya, untuk mencari referensi. YouTube. Dan lain sebagainya ya. Ternyata dari kalian pun juga sudah mempunyai media sosial ini. Lanjut Pak Wan. Nah, tadi kita sudah membuktikan ya dari yang Bu Bida tanyakan tadi, Bu Bida yakin bahwa setiap anak dari kalian itu pasti memiliki lebih dari media sosial. Nah, ada yang WA sama YouTube, ada yang mungkin sudah hampir semuanya itu tadi punya. Nah ya, seakan-akan hubungan medsos itu dengan anak zaman sekarang seperti kalian itu bagaikan belahan jiwa kalian. Nah ya, kalau nggak bawa HP, nggak pegang WA, ya nggak buka WA, nggak Facebookan, nggak kontenan tuh serasa gimana gitu ya, ada yang kurang. Nah itu ya, seakan-akan seperti belahan jiwa kalian ya, bingung nggak bisa tidur. Nah gitu. Lanjut. Nah ini salah satu isu ya, bukan salah satu tapi banyak sekali isu, dan ini hanya Bu Bida ambil beberapa isu di sekitar kita, perilaku yang biasanya tidak baik dalam bermedsos. Perhatikan ya, yang pertama adanya cyberbullying. Nah ya, cyberbullying itu sangat berbahaya, menggunakan media sosial tapi gunanya hanya untuk membuli satu sama lain. Nah, kira-kira itu baik atau tidak baik? Tidak baik, jelas itu tidak baik. Lalu menggunakan media sosial itu ya gunanya untuk menghina atau melecehkan satu sama lainnya. Karena kita ya, apalagi seumuran kalian yang belum semuanya mampu untuk untuk membedakan mana yang lebih baik ya, yang lebih penting itu yang mana, maka biasanya gantikan Bu Bida ya. Nah, perhatikan Bu Bida. Maka biasanya kalimat menghina atau melecehkan orang itu tidak disadari oleh kita. Loh ternyata, Bu, aku loh hanya mengomentari suatu postingan seseorang, ya mengomentari, tapi ternyata hasil dari komentar kita dengan tidak kita sadari itu sudah melecehkan orang lain. Nah, ini harus berhati-hati. Yang ketiga adalah siapa yang sudah pernah memposting hasil karya yang berada di mungkin dimasukkan ke YouTube, Instagram, TikTok, siapa? Nah, jangan sampai memposting konten yang negatif. Ya, konten yang negatif itu luas ya anak-anak ya. Konten yang negatif itu bahkan kalian menjiplak karya orang lain. Contoh nih, game apa? Ya kan? Nah, game yang lagi tren ini apa gitu? Ya kan? Lalu di dalamnya itu ada sesuatu yang negatif, entah visualnya, ya entah gambar-gambarnya, entah perkataan-perkataannya. Nah, itu harus berhati-hati karena kita harus menghindari yang namanya memposting konten negatif. Nah, selanjutnya adalah
Nah, yang ini mengumbar informasi pribadi, punya masalah pada dirinya dengan belak-belakan ya, dengan sadar diri dia mau mencurhatkan segala isi hatinya di dalam konten tersebut ya. Ya, jadi entah itu suatu kebiasaan yang kalau lama-kelamaan kebiasaan itu menjadi apa, Nak? Kalau terbiasa, kalian kebiasaan sehari, lalu seterusnya 2 hari, 3 hari, kalau udah kebiasaan menjadi apa? Menjadi kalau kalian terbiasa maka menjadi karakteristik kalian, ya. Ya itulah ya, ciri khas kalian nanti akan menjadi seperti itu. Nah, dia mengumbar informasi pribadi. Siapa yang pernah curhat di media sosial? Mas Azam pernah curhat, ya, Bu. Ya, jadi tidak semuanya yang berada yang ada dalam diri kalian atau yang berbau rahasia itu kalian informasikan ke media sosial. Karena apa? Media sosial itu sangat tajam, setajam silat ya. Jadi hati-hati. Selanjutnya adalah salah ini Pak. Ini menyebarkan ujaran kebencian, ini sebenarnya bukan kebersihan. Salah nulis Bu Bida. Ya, apa-apa. Karena pakai HP, karena Bu Bida langsung nulisnya pakai HP. Menyebarkan ujaran kebencian ini maksudnya. Nah, sedang tidak baik-baik saja dengan teman kalian, karena kalian terbiasa ngegeng loh, yang perempuan terutama. Geng A, geng B, geng C. Aku kelompokku ini friendlyku ini, ya. Lalu lalu menyebarkan ujian kebencian kepada yang lainnya. Nah, itu tidak baik. Awalnya ghibah, awalnya ngobrol-ngobrol, yang endingnya berakibat menjadi ujaran kebencian. Nah, itu harus dihindari ya, anak-anak. Selanjutnya adalah yang sering terjadi adalah, nah ini, bersikap yang terlalu ekstrim. Yang terlalu ekstrim itu gimana? Berlebihan. Ya. Contoh ini, kalian memposting konten kalian, kontennya apa dulu nih? Kalau kontennya hanya untuk memuaskan diri kalian itu namanya ekstrim. Itu tidak perlu, karena apa? Segala tingkah laku, segala sesuatu yang sudah dimasukkan ke dalam media sosial, maka akan bisa diindikasikan, dilihat oleh orang lain, dan itu dengan sadar diri bahwa kalian sendiri yang melakukan. Nah, harus berhati-hati. Nah, ini yang ketujuh, mencemarkan nama baik orang. Karena awalnya ya, dari mulai kalian menjawab status, dari awalnya kalian membuat status ya, atau kalian memposting sesuatu yang kurang pas, bisa-bisa orang lain itu merasa bahwa lu ini koyo iki nganu aku dhewe. Nah, padahal enggak. Nah, itu bisa jadi bahwa yang kalian lakukan itu belum tentu baik dan bisa mencemarkan nama baik seseorang, nama baik orang lain yang membacanya. Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Nah, yang terakhir ini yang sering kalian lakukan juga, yaitu mengikuti tren yang merugikan. Nah, tren apa kira-kira yang sering kalian lakukan? TikTok. Biasanya TikTok apa yang kalian lakukan? Nyanyi-nyanyi, nari-nari bareng. Velocity, Bu, Velocity. Nah, apa Velo? Velocity apa yang malah Bu Bida nggak tahu seperti itu. Intinya kalian, Bu Bida peringatkan bahwa suatu hal, isu-isu yang berada, yang salah satunya Bu Bida sampaikan ini sangat berbahaya. Karena apa? Perhatikan. Karena apa? Kalau kalian sudah
menjadi korbannya bisa melakukan haknya sebagai berikut. Pak, next. Nah, ini perhatikan. Ingat anak-anak ya, di Indonesia itu perilaku tidak baik dalam bermedia sosial itu dapat melanggar Undang-Undang ITE. Nah, ini berarti sudah masuk undang-undang. Dan nek wis masuk undang-undang berarti anak hukumannya apa? Nah, tergantung. Nah, di penjara. Tidak mengenal usia anak-anak. Banyak seusia kalian yang tidak menyadari bahwa yang kalian lakukan itu ya, yang bermedia sosial yang kalian lakukan adalah salah. Lalu akhirnya oleh korbannya itu dilaporkan ke kepolisian, dan ini bisa melanggar Undang-Undang ITE. Maka kalian harus bijak bermedia sosial. Nah, caranya bagaimana? Ini yang slide terakhir kan. Cepat kamu Bida. Nah, nih. Bagaimana anak seusia kalian? Paling tua umur kalian berapa? Paling tua 12. Paling kalau kelas 6 berapa? Kelas 6. 12. Ya, 12. Ada yang 13? Yang paling dewasa 13. Berarti 13 itu sudah masa-masa remaja, mulai mencari jati dirinya. Ya, itu masa-masa seusia kalian, ya itu sangat berbahaya kalau tidak melakukan cara yang bijak. Sebenarnya cara yang bijak dalam bermetode itu banyak sekali. Ini Bu Bida hanya mengambil 3 saja. Salah satunya adalah yang sampai saat ini masih jitu adalah menyadarkan diri kalian bahwa kalian harus membatasi waktu penggunaan dalam bermedsos. Nah, jangankan untuk bermedsos, diniatkan dalam hati kalian untuk tidak banyak-banyak memegang HP. Karena ingat, ya kalian juga belum bekerja. HP bukan untuk bekerja. Beda dengan Bapak Ibu guru. HP itu tidak hanya untuk berinteraksi saja. Bapak Ibu guru, HP juga untuk bekerja. Beda dengan kalian. Ya, kalian belum bekerja, jadi harus meminimalisir ya, karena kalian belum terlalu penting sekali untuk memegang HP. Nah, ya, membatasi waktu penggunaan. Kalau Bu Bida baca-baca itu normalnya 15 menit. Kira-kira kalian mau nggak? Ya toh? Karena apa? Sudah terbiasa kalian itu berlama-lama. Ya, berlama-lama. Padahal normalnya supaya kalian aman itu cukup 15 menit saja. Nah, yang kedua adalah menjaga privasi. Nah, ini sangat penting. Menjaga privasi kita, ya, karena bermedia sosial itu bukanlah alat atau tempat untuk meluapkan segalanya dan kalian masukkan ke situ. Bahkan bisa-bisa media sosial itu akan sangat merugikan kalian, akan menjadi jurang, ya, jurang yang sangat merugikan kalian kalau kalian tidak tepat bermedia sosial. Selanjutnya, tetap dalam pantauan orang tua kalian. Nah, siapa jujur di sini karena ini bulan Ramadan ya, yang kalau pegang HP diumbar berjam-jam sama orang tuanya. Nah, ya jujur ya, ya jujur tuh bagus, tapi karena kalian sudah Bu Bida beritahu, maka kalian kan sudah tahu nih mana yang sebaiknya kalian lakukan dan kalian hindari. Nah, sekarang waktunya kalian untuk membenahi diri untuk tidak lama-lama bermedsos. Karena medsos bagi kalian seumuran kalian itu
belum terlalu penting ya, belum terlalu penting. Nah gitu. Baik, anak-anak perhatikan. Sekarang Bu Bida mau ada pertanyaan. Perhatikan. Perhatikan dulu. Siapa yang catatannya lebih dari 1 lembar? Ya, lebih dari 1 lembar. Ya, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti nanti dicek sama pendampingnya ya. Terus nanti pendampingnya laporan sama Bu Bida. Kalau benar tadi catatannya kok banyak, nanti nama-nama itu akan Bu Bida kasih hadiah setelah nanti Pondok Ramadan selesai. Nah, tapi harus dicek ya. Lalu selanjutnya adalah ya, ini sebenarnya sudah selesai slide-nya. Selanjutnya adalah Bu Bida ingin tahu kalau orang tua kalian membelikan pulsa internet biasanya sekitar berapa? Ada yang lebih dari 50.000? Ada yang lebih dari 25 giga? Wah iya, penamporan. Pakai wifi. Oh iya. Oke. Baik. Ya. Baik anak-anak. Bu Bida hanya mengingatkan ya, perhatikan. Karena media sosial ini sudah melekat pada diri kita, ya sudah melekat pada era zaman sekarang ini. Kita harus pintar-pintar menggunakan media sosial ini sebaik-baiknya. Yang pertama, coba siapa yang bisa menyebutkan memanfaatkan media sosial, contoh memanfaatkan media sosial dengan baik di lingkungan pendidikan. Ya, di lingkungan pendidikan siapa yang bisa menyebutkan? Satu-satu. Siapa kayak jenenge? Siapa itu? V. Ayo V. Contoh bermedia sosial di dunia pendidikan. Apa V? Mencari informasi Seputar pendidikan. seputar Pendidikan. Ya. Biasanya lewat apa, V? Wah. Ya, Mbak Google, ya, V. Oh iya. Ada lagi selain V? Ya, Mas Ardiva, apa kira-kira contohnya? Oke, menonton video edukasi pembelajaran. Iya. Edukasi pembelajaran atau nonton drakor? Iya ya. Ya kalian itu tadi kalian harus bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena media sosial ini benar-benar sudah sangat melekat pada kebiasaan kita. Nah, ya, lihat kalian lihat di sekitar kalian. Bapak Ibu guru, berapa tunjuk yang tidak memegang HP? Hampir semua Bapak Ibu guru lihat. Bu Dinar pegang HP, Bu Iva pegang HP, Bu Faria pegang HP. Sekarang Bu Bida mau tanya nih, gantian ke gurunya. Bu Dinar tadi sedang lihat apa, Bu Dinar? Oh, WA wali murid. Berarti memanfaatkan dengan baik. Bu Iva tadi sedang lihat apa, Bu Iva? WA group. WA group. Oh iya. Ya. Nah, itulah ya. Jadi harus benar-benar bijak dalam bermedia sosial. Nah, itu saja anak-anak yang dapat Bu Bida sampaikan. Bu Bida ingatkan sekali lagi karena ini
berhubungan dengan peraturan pemerintah. Ya, sudah masuk dalam undang-undang. Kalian buktikan sendiri. Kalau kalian tidak percaya, silahkan ya. Kalau mau mau membuktikan, tapi jangan salahkan pihak-pihak di sekitar kalian. Nah, ya, gitu. Bu Bida harapkan dengan materi yang sudah Bu Bida berikan, yang pertama kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya dan membatasi sebatas-batasnya. Kalau perlu tanpa HP. Apalagi yang mau kelas 6 yang mau mondok. Nah, yang mau mondok ya, supaya nanti nggak kaget mulai dari sekarang. Ini kan kalian nggak ada nih yang pegang HP. Mulai dari sekarang kalian minimalisir sebanyak-banyaknya. Kalau Bu Bida tadi bilangnya 15 menit, kalau bisa ya 5 menit cukup, cuman lihat WA aja. Kalau kiranya pernah nggak kalian itu WA-an sama teman, sudah buat grup, ya kan? Buat grup kelas, grup siswa, dan di situ mencela temannya, kan Bu Bida tahu loh, dan itu sangat terbukti. Perhatikan, ya, sangat terbukti. Kaelo, tadi itu kayak gini, nah. Itu mencela dengan belak-belakan ya. Nah, itu sangat berbahaya. Ya, itu tidak boleh. Nanti jika orang tuanya tidak terima, maka ini tadi akan berurusan dengan undang-undang. Nah, sekian dari Bu Bida, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tambah semangat. Setelah ini kita akan melakukan yang lebih seru lagi, ya. Sekian dari Bu Bida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita beri tepuk tangan pada Bu Bida?